Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanila, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Negeri Makassar, Program Studi Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan panduan observasi karakteristik peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, agar pembelajaran menjadi lebih efektif, maka sangat penting bagi guru, khususnya pendidik ini, untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik di dalam kelas. Hal ini dapat kita ketahui dengan melakukan observasi karakteristik peserta didik yang meliputi 8 karakteristik ya, yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan moral, motivasi belajar, gaya belajar, perkembangan etnik, dan kultural. Baik, adapun identitas dari subjek kita adalah di SMA Negeri 9 Makassar, kelas 10-2, jumlah siswanya 36 orang, umur 15-16 tahun, mata pelajaran ekonomi, waktu pelaksanaan pada tanggal 16-18 Januari 2023. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Di sini ada 6 butir pernyataan, yaitu melakukan kegiatan kebersihan diri, berpakaian lengkap dan rapi dalam berpakaian seragam sekolah, menulis dengan rapi, memiliki tinggi badan yang sesuai dengan umurnya, memiliki proporsi tubuh yang ideal, dan memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Oke, yang kedua ada perkembangan kognitif. Di sini ada 6 butir pernyataan, yaitu memiliki keberanian berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan, memiliki keberanian tampil di depan kelas, mampu berpikir kritis, mengingat sesuatu dengan baik, aktif dalam mengemukakan pendapat bersama kelompoknya, dan mampu mengembangkan ide dan kreativitas. Oke, yang ketiga ada perkembangan emosi. Di sini ada 8 butir pernyataan, yaitu menunjukkan wajah ramah, dapat mengendalikan emosi, mampu menunjukkan empatinya terhadap seseorang, tidak mudah tersinggung dengan perkataan atau pendapat orang lain, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, menghargai diri sendiri dan orang di sekitarnya, dan mengungkapkan apa yang dia rasakan dengan baik. Selanjutnya, yang keempat adalah perkembangan psikososial. Nah, di sini ada 6 butir pernyataan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang membutuhkan bantuan, mampu bekerja sama dengan siapapun, mampu berteman dan bergaul dengan teman sebaya, mampu bersikap positif dan berinteraksi dengan orang lain, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain. Oke, selanjutnya adalah perkembangan moral. Nah, di sini ada 7 butir pernyataan, yaitu tidak berkata kasar dan kotor, bersikap 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun, mampu membedakan benar salah maupun baik buruk dalam kehidupan sehari-hari, mampu menaati peraturan yang ada di sekolah, mengucapkan tolong dan berterima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan dari orang lain, meminta izin ketika ada yang menggunakan barang milik orang lain, dan mampu bersikap jujur. Oke, yang keenam ada motivasi belajar.
Nah, di sini ada 6 butir pernyataan, yaitu tidak mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Oke, yang ketujuh ada gaya belajar. Ya, jadi pada gaya belajar ini ada 13 butir pernyataan, yaitu apabila materi pelajaran ekonomi diajarkan dalam bentuk gambar, maka akan lebih mudah untuk mengingatnya. Mudah terganggu oleh keributan ketika sedang belajar, lebih senang mencoba-coba mengerjakan soal yang belum pernah dikerjakan. Jika membaca buku ekonomi yang ada gambarnya, maka akan lebih senang memperhatikan gambarnya dibandingkan tulisannya. Dapat memahami pelajaran ekonomi walaupun tanpa membaca buku apabila mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Lebih senang menggunakan cara belajar dengan melakukan sesuatu secara langsung atau mempraktikkannya sendiri. Merasa senang membaca buku teks ekonomi sendiri daripada mendengar penjelasan dari guru ataupun teman. Senang memberikan penjelasan kepada orang lain, mudah menghafal materi ekonomi ketika menghafalnya sambil berjalan, mudah mengingat materi ekonomi dengan mencatat apa yang telah disampaikan oleh guru, berpartisipasi aktif ketika diskusi kelompok dalam pembelajaran ekonomi, senang ketika guru meminta untuk melakukan demonstrasi bersama di depan kelasnya, dan senang melaporkan tugas yang diberikan guru secara lisan daripada tulisan. Oke, yang terakhir ada perkembangan etnik dan kultural peserta didik. Nah, di sini ada 8 butir pernyataan, yaitu memandang perbedaan budaya dari berbagai daerah sebagai keragaman yang bernilai positif, angkuh terhadap pendatang baru yang merantau ke lingkungan kita, suka menambah pengetahuan tentang budaya negara lain dan tertarik untuk mempelajarinya, tidak membedakan sikap kepada setiap individu yang memiliki perbedaan budaya, selalu menolong orang lain walaupun berbeda agama dan suku, menghargai budaya lain dengan tidak menyinggung ras budaya orang lain, mampu mengontrol emosi dimanapun berada, walaupun berada di lingkungan budaya yang berbeda, dan memberikan ucapan jika sedang merayakan hari raya dengan yang berbeda agama atau ras. Nah, ya baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai panduan observasi karakteristik peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.